Ada pertanyaan yang sudah masuk, jadi nanti silakan Kakak Kika boleh langsung jawab ya. Ada dari siapa nih? Oh ya, Fortunella ya. Jika ingin merekrut kandidat, calon kandidat tersebut adalah hypo, tapi dari segi attitude dan kepedulian sosialnya agak kurang. Jadi oke lah, mungkin performanya bagus, tapi attitude-nya kurang. Gimana nih Bu Kika menanggapi hal ini? Yang ketiga dari Mbak Alia, bagaimana caranya kita dihadapkan dengan adanya perubahan dari pelamar di era pandemik? Tentang gap skill dari lulusan pandemik cukup menonjol. Selain itu memang dari banyak pelamar, jiwa juangnya itu kurang gitu. Bahkan mungkin tidak ada berpikiran untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam membuat atau mengirimkan lamaran. Nah, ini gimana nih Kak Kika? Kalau dari Mas Galih, masih ada hubungannya dengan hypo tadi. Orang-orang hypo itu apakah punya recognition dengan achievement yang tinggi ya? Kemudian dari Pak Sweb, kita borong aja ya. Oke. Zaman digital ini proses seleksi dipaksa berubah menjadi lebih simpel dan mudah. Bahkan beberapa perusahaan tidak menggunakan psikotes dan proses interview tidak langsung. Kandidat membuat rekruter harus lebih sensitif dalam menilai kandidat. Apakah ada tips agar tidak menghabiskan waktu dan tidak salah pilih kandidat? Nah, ini memang jadi problem nih kalau buat kita-kita yang orang HR, pengennya FOMO ya. Maksudnya biar nggak kalah dengan yang lainnya, akhirnya kita ikut-ikutan pakai teknologi gitu. Tapi kadang-kadang begitu pakai teknologi, loh kok jadinya begini ya? Wah, lebih bagus yang manual gitu. Yang manual atau yang analog justru lebih tepat dapatnya. Nah, ini gimana nih Kak Kika tentang Nah, wisdom yang dulu sama yang sekarang. Semua tuh harus ada rasanya gitu. Dan HR harus mengingatkan, HR kan adalah the people side of the business di dalam organisasi. HR yang harus terus mengingatkan, oke, kita boleh mensimplifikasi proses rekrutmen seperti itu. Tapi kemudian kualitas yang keluar dari proses itu apa? Itu yang harus kita ingatkan kepada bisnis ya. Jadi kalau tadi ditanya kita kita memakai begitu banyak teknologi. Kita harus melihat apakah teknologi itu bisa menangkap hal-hal yang kita butuhkan. Apakah dia bisa menangkap hal-hal yang perlu ada di dalam tahap-tahap rekrutmen. Kan tahap-tahap rekrutmen itu berbagai, bisa kita bagi. Di tahap awal mungkin yang paling sulit adalah tahap yang kita ingin tahu apakah mereka memiliki kapabilitas misalnya. Nah, itu bisa menggunakan teknologi. Kita tinggal kirim saja dengan reliable provider begitu, lalu kita lihat kapabilitasnya. Tapi tentu setelah mereka lulus dari sana, kita mesti punya pendekatan lain yang mungkin perlu kita rencanakan dulu. Misalnya saya mau tahu orangnya kreativitas ada atau tidak. Tadi ada yang mengatakan, kok orangnya nggak kreatif, nggak punya daya juang misalnya. Nah, di situ harus ada sentuhan-sentuhan tambahan. Teknologi itu seperti apa? Ada sekarang teknologi yang membuat orang bisa diwawancara tanpa harus bertemu dengan HR. Ini tahap pertama. Dan artificial intelligence langsung bisa mengatakan apakah orang ini percaya diri atau enggak, apakah orang ini menyampaikan informasi yang lancar, artikulatif, itu ada sistemnya. Jadi teman-teman dari HR bisa menggunakan teknologi di dalam hal itu, ya. Nah, ketika mereka sudah masuk di tahap tertentu, di mana memang tadi ada pertanyaannya Ibu Arti di awal, psikolog masih berperan nggak? Menurut saya masih. Karena untuk pekerjaan tertentu yang tingkat risikonya berat, kita masih harus memastikan seberapa risiko kita kalau meng-hire orang ini atau merekrut orang ini. Jadi di titik itu kita mensimplifikasi sampai dengan titik tertentu, kemudian di satu titik kita akan melakukan tetap yang kita sebut wisdom-nya yang masa lalu. Jadi kita jangan dibuat tenggelam sama teknologi begitu saja, harus ada rasanya. Smart interview misalnya ya, merekam jawaban kandidat, dan kandidat itu boleh bebas berkreasi. Bagaimana dia menampilkan dirinya. Di situ kita bisa lihat seberapa kreatif mereka, seberapa informasi yang kita butuhkan pun kita bisa minta pada mereka. Tolong dalam video itu masukkan A, B, C, D. Kalau kamu pernah mengalami masa sulit dalam hidup, coba tolong dijelaskan. Kalau mau tahu segala macam ya, dan kita minta dia merekam jawabannya dan mengirimkan pada kita. Ada juga teknologi yang tanpa harus kita yang menilai, dia akan keluarkan laporannya, langsung mengatakan, oh Mas Hakim ini orangnya
terlihat gesturnya socially positif, ada nilainya keluar. Dan itu nggak pakai orang, sama sekali nggak pakai orang. Dia juga bisa melihat apakah penggunaan kata-katanya artikulatif, apakah cukup percaya diri, apakah tone cara memberikan jawaban itu tone yang baik atau terlihat ragu-ragu. Itu sudah ada mesinnya yang tanpa harus kita gunakan, bisa kita pakai. Tapi tentunya itu bisa dilakukan di tahap-tahap tertentu yang menurut kita jumlah kandidatnya masih banyak. Kalau sudah masuk ke kandidat yang berharga, yang kita harus lihat apakah dia punya perhatian terhadap aspek sosial, apakah dia humble atau tidak, punya open-minded atau tidak, nggak ada salahnya kita menginvestasikan waktu untuk bertemu mereka. Pak Herdi tadi sudah mengingatkan, rekrutmen adalah investasi kita. Kalau sudah ada kandidat yang bagus sampai di tempat kita juga harus men-treat mereka dengan baik. Karena mereka juga akan menilai, kamu men-treat saya seperti ini, oh artinya kalau saya jadi karyawan, seperti ini juga perlakuan yang akan saya terima. Jadi itu harus kita mainkan dari sana. Lalu ada yang bertanya tentang achievement power dan recognition. Boleh, orang-orang yang hypo boleh tetap punya kebutuhan rekognisi, tetapi itu tidak mendominasi. Karena apa? Karena orang-orang yang berhasil itu orang-orang yang bisa meng-engage, bisa membangun keterikatan. Dan biasanya leader yang bisa membangun keterikatan, itu adalah leader yang bisa tidak terlalu menarik perhatian untuk dirinya ya. Dia akan membangun itu, supaya akhirnya terbangun gerakan yang lebih besar. Biasanya begitu. Nah ini yang membedakan orang-orang yang akhirnya kuat betul untuk jadi leader. Fondasi atau foundation mereka untuk jadi leader juga jadi kuat betul di sana. Karena mereka tidak hanya sekedar mencari quick wins, pengakuan orang lain, prestasi, tapi mereka membangun kepercayaan, building trust. Dan disitulah engagement, keterikatan mulai terbangun. Ini juga jawaban saya untuk achievement dan power. Achievement tuh bukan hanya sekedar membuktikan, oh saya bisa loh, gitu. Tapi power itu adalah, sini saya ambil keputusannya. Supaya apa? Supaya kita mencapai kesepakatan. Dia mau negosiasi, dia mau ambil keputusan, dia mau berhadapan dan cukup berani ya untuk menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Banyak leader yang pada saat dihadapkan dengan konflik, dia akan mengambil sikap untuk back off gitu. Nanti dulu. Tapi kita sebagai leader yang betul-betul mau engage, itu kita harus berani menghadapi itu. Nggak enak betul. Banyak percakapan-percakapan yang susah untuk dibangun. Kita mau bilang sama anak buah kita, kamu nggak perform gitu. Gimana ngomongnya? Atau kita mau ngobrol, negosiasi dengan orang lain yang juga nggak menyenangkan. Nah, bedanya leader yang punya kualitas atau rekrutmen yang rekruter atau mungkin kandidat yang punya kualitas itu di sana. Ketika suasana dan situasinya berat, itu mereka menghandle-nya dengan cara yang seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita merekrut kandidat nggak ideal? Udah pasti. Kita semua pasti akan merekrut kandidat yang nggak ideal. Pengalaman saya, mungkin juga Pak Herdi dan teman-teman yang lain punya pengalaman bahwa nggak ada kandidat yang ideal. Tapi kita percaya bahwa kalau dia diposisikan di tempat yang tepat, dia akan muncul potensinya. Tapi kita juga bisa memilahnya begini kalau saya. Mana kualitas yang masih bisa kita bangun? Jadi kalau seperti tadi kepedulian sosial dan lain-lain, kalau itu kualitas yang bisa kita bangun belakangan, kita akan bisa membangunnya melalui kita kembangkan budayanya di dalam ketika mereka sudah masuk. Ada program pengembangan. Telkom University itu sangat keren sekali. BRI juga sudah mulai. Jadi ada banyak program di dalam yang bisa kita berikan kepada para kandidat atau pegawai-pegawai kita untuk mengisi hal-hal yang tidak mungkin kita dapatkan sekaligus dari kandidat yang ideal tadi. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan aspirasi, berhubungan dengan ability, dan berhubungan dengan kualitas personal dasar dari seseorang, itu harus kita sisir dari rekrutmen awalnya. Jadi jangan sampai kita kemasukan orang yang prototipe gennya itu nggak selaras sama organisasi kita. Kan ada orang, oh kamu tuh kayaknya emang orang Telkom deh. Oh kamu nih emang orang BRI deh. Oh kamu tuh memang orang Mandiri deh. Gitu ya. Kayaknya kamu orangnya foreign banks deh, kamu bukan orang ini. Tapi kalau orang BUMN kan sekarang untuk Indonesia, ada akhlak sebagai value di dalam situ. Jadi hal-hal itu juga menjadi sesuatu yang menurut saya kalau
ada yang kita bisa kembangkan di dalam, kita kembangkan di dalam. Kepedulian sosial salah satu yang bisa kita kembangkan di dalam. Tapi kalau untuk hal-hal lain yang sifatnya inteligensi, kemudian karakter awal, karakter dasar, itu memang harus kita sisir dari awal supaya kita tidak kemasukan toxic people di dalam organisasi.